Kosong tuh bang. Udah nggak apa-apa, tancap aja bang. Ayo bang, ngebut bang. Tancap gas nih. Tancap. Kak, udah nggak apa-apa. Seru ini. Siap-siap Mal, siap-siap Mal. Pegangan Mal, ngebut Mal. Bang, gas terus bang. Lagi kan nih Mal? Iya bang, tambahin lagi bang. Seru banget. Gas lagi bang. Nih, Mal, lihat nih Mal. Kurang nggak? Lagi, kurang. Ayo. Mama. Udah 10 tahun. Dan sakitnya masih sama. Bahkan semuanya makin parah. Kira-kira ibu suka nggak ya? Ya, suka sih kayaknya. Masa kejutan dari anak sendiri nggak suka? Ya kamu anaknya. Aku kan bukan. Ibu kan selalu anggap aku anak tiri. Jangan ngomong gitu, Kak. Ibu yang selalu bilang kayak gitu. Tapi Kak Adila masih kakaknya Kamal kok. Semenjak kamu pergi, Bapak jadi sakit-sakitan. Gak bisa kerja. Hutang kita udah di mana-mana. Setiap hari kita ditagihin debt kolektor. Kalau ibu masih suka kangen sama kamu. Dan makin benci sama aku. Aku gak akan pernah maafin dia. Orang yang udah hancurin hidup kita dan kabur gitu aja. Siang, Dokter Rama. Siang. Dokter Rama. Aku bakalan cari orangnya. Apa kabar, Dok? Baik. Terima kasih ya, Dok, udah selamatin ibu saya. Iya, sama-sama. Semoga sehat-sehat terus ya ibunya. Pak, kalau batuk itu minum. Emang Bapak nggak bisa apa ngambil minum sendiri? Nih, minum dulu. Pelan-pelan. Lucu banget. Biasa ya? Iya. 350.000. Obatnya habis. Dila lagi beli. Duitnya kurang. Saya tebus setengahnya dulu, boleh, Bu? Setengah-setengah mulu. Kalau gini kan nyusahin orang. Tapi dari tadi, Pak, Dila beli obat tuh nggak pulang-pulang. Ya mungkin jalanannya macet, Bu. Pak, bisa nggak sih, Pak? Sekali-kali tuh Bapak nggak usah belain dia. Itu anak yang seringnya kelayapan. Besok-besok nggak boleh beli setengah lagi. Iya, nanti saya usahain tebus semuanya, Bu. Aku harus kerja lebih keras lagi. Supaya bisa segera lunasin hutang dan terus biayain pengobatan Bapak. Aku nggak boleh nyerah. Kasih.
Mau lari kemana lagi lo, ha? Waktu tempo lu udah habis. Bayar utang lu. Kasih saya waktu, kasih. Emangnya lu siapa, ha? Ayo. Ayo, bayar utang lu. Enak aja. Lo nggak apa-apa? Aduh, jangan ngapain lu? Sakit. John, buruan John. Oh, sakit ini gua. Aduh. Mana tuh orang? No. Gua cari. Gua cari dah. Itu dah. Buruan. Aduh. Berhenti lo. Woi. Waduh. Cabut. Bahaya nih. Buruan. Aduh. Mbak bisa dengar suara saya? Mbak? Masih bernafas. Udah selesai, Dok. Kalau gitu saya permisi ya, Dok. Iya, silakan. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Sampai kamu kayak gini. Mbak. Aduh. Mbak. Saya di mana? Mbak lagi di rumah sakit, Mbak. Woi. Waduh. Siapa yang bawa saya ke sini? Dokter Rama. Dokter Rama? Iya. Dokter Rama siapa? Dokter Rama dokter di sini. Saya pingsannya berapa lama, Sus? Oh, Mbak pingsan udah dari kemarin sore. Hah? Mbak. Saya harus pulang. Mbak, sabar, Mbak. Mbak harus istirahat dulu, Mbak. Belum benar-benar pulih. Tuh kan, kepala Mbak masih pusing. Oh, nggak bisa. Saya harus pulang, Sus. Mbak. Saya panggil dokter Rama dulu. Mbak jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini ya. Aduh, aku harus pulang. Bapak pasti nungguin obatnya. Sama pasiennya kalau dokter belum datang suruh tunggu dulu. Hah? Kok nggak ada? Pasiennya kemana, Sus? Maaf, Mbaknya dari kamar 310 ya? Iya. Di sini tagihannya sudah ditanggung, Mbak. Hah? Maksudnya? Kemana, Dok? Ya, karena sudah dibayar, Mbak nggak perlu melakukan pembayaran lagi. Maaf, Mas. Kalau boleh tahu siapa yang bayarnya?
Maaf Mbak, ini datanya rahasia, jadi saya nggak bisa ngasih tahu. Berarti saya boleh pulang? Boleh Mbak? Apa pasien atas nama dokter Rama sudah kesini, Mas? Baru saja pergi. Ini kwitansinya dok. Oh, ini kwitansinya ya? Dok, maaf dok, pasiennya udah pergi. Ini kwitansi pembayaran pasien yang tadi dok, kamar 310. Tolong kamu taruh di ruangan saya. Baik dok. Assalamualaikum, Bu. Dari mana aja kamu? Saya nggak peduli apapun yang terjadi sama kamu. Kamu tahu nggak, kemarin debt collector kesini. Mereka udah tahu rumah ini, Dila. Kapan kamu melunasi hutang-hutangnya? Saya tuh udah capek hidup miskin seperti ini. Bolak-balik pindah kontrakan terus. Bu, mereka nggak macem-macem kan? Bapak? Nggak usah sok peduli sama kita. Kita hidup menderita tuh karena kamu. Karena keegoisan kamu. Coba kalau kamu kemarin nurut apa kata saya. Hidup keluarga kita tuh udah bebas dari hutang. Kamu pikir anak saya sendiri? Ya Allah. Bapak! Aku janji Bu, aku bakal lunasin utangnya. Alah, kamu tuh bisanya janji-janji terus ya. Kamu tuh bener-bener egois ya. Apa sih susahnya nikah? Bu, itu Adila ya? Iya, Pak. Ini sakit, Bu. Jangan sampai Bapak tahu apa yang terjadi sama kamu kemarin. Ngerti nggak maksud saya? Masuk. Adila. Aduh, aku lupa ngabarin ke kantor lagi. Aku masuk lupa ngabarin, pasti kena marah lagi deh. HP aku mana ya? Aduh, HP aku mana ya? Aduh, pasti jatuh nih pas aku lari. Aduh, kalau kena SP gimana ini? Saya dapat laporan dari Bu Lisa kalau kamu absen tanpa kabar lagi. Saya sudah kasih peringatan berulang kali sama kamu, Adila. Kalau kamu tidak masuk kantor, harus ada izin. Kalau kayak gini, saya tidak bisa ada toleransi lagi. Tolong jangan pecat saya, Bu. Saya nggak bisa ngasih keputusan. Karena hari ini ada CEO yang baru. Dan beliau yang akan memutuskan. Kalau aku sampai dipecat hari ini, kemana lagi aku harus cari uang? Siapapun CEO barunya, semoga dia bisa ngasih kesempatan buat aku untuk tetap kerja di sini. Dila, gimana tadi lo sama Bu Leni? Ya, katanya keputusannya dari CEO yang baru. Kamu tahu nggak Mut siapa? Gue nggak tahu lagi orangnya siapa. Naura pasti tahu. Nau, sini cepetan. Aduh, apaan sih? Nau, lo pasti tahu kan CEO baru kita siapa? Cepetan kasih tahu siapa orangnya. Kepo. Rahasia. Udah, Nau. Jangan rahasia-rahasiaan. Ini tuh nyangkut karirnya Adila. Cepetan kasih tahu. Hah? Maksud lo? Ya, jadi gue terancam dipecat. Keputusannya berdasarkan CEO yang baru. Oke, fine. Jadi, dari informasi A1 yang gue dapet, CEO kita itu masih muda banget. Dan katanya, seumuran sama kita. Percaya nggak? Udah 10 tahun nggak pernah balik ke Indo.
lulus SMA, langsung ke Singapura. Langsung lanjut S1 dan S2 di London. Bulan lalu, keluarganya itu akuisisi perusahaan Nirwana ini. Makanya beliau balik dari London ke sini buat ngelanjutin perusahaan ini. Keren banget. Itu orangnya, anak pertama dari keluarga konglomerat. Cahyadi Pratama. Tunggu aja, sebentar lagi juga ada yang jemput. Nah, itu dia. Kakak kan udah bilang ya sama kamu, jangan deket-deket sama dia. Dia tuh berandalan, tau nggak? Tukang bully di sekolah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Saya Trian Pratama Alvaro. Mulai hari ini saya akan memimpin perusahaan ini. Jadi mohon kerjasamanya. Terima kasih. Teman-teman mohon perhatian semuanya. Supaya Pak Trian bisa mengenal kalian satu persatu. Mohon perkenalkan nama kalian sesuai divisinya masing-masing. Terima kasih. Lo ngapain sih kayak gitu? Ini tuh waktunya lo kenalan, kesempatan lo. Perkenalkan Pak, saya Naura dari tim marketing. Saya Bimo. Saya Bimo. Saya Naura. Maaf Pak, cuma kenalan. Saya Muti dari tim purchasing. Siapa? Dia Pak. Siapa? Saya nggak bisa dengar suara kamu. Siapa? Mal, bilang ke kakak lo, batasan cinta sama benci tuh tipis. Hati-hati kali. Ah, kan mau hujan lagi. Daripada kehujanan nanti, mendingan pulang sama gua aja. Yuk. Iya kak, nanti kuenya rusak. Bang, gak ngerepotin kan? Ya enggak dong. Apalagi buat calon adik ipar. Terus buat calon pacar juga nih. Misi Pak. Gimana anak saya, Dok? Kamal sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Gimana caranya aku ngadepin dia? Ngelihat dia aja bikin semua trauma dan luka itu balik lagi. Tapi aku butuh pekerjaan ini, ya Allah. Dila, lo kenapa? Gak apa-apa, Mut. Lo bisa bohongin semua orang, tapi lo gak bisa bohongin gue. Bilang sama gue, lo kenapa? Dia, Mut. Dia yang bikin Kamal kecelakaan dan meninggal. Maksud lo dia siapa, Dil?
Trian. Trian? Maksud lo Pak Trian, CEO baru kita? Ya Allah, Dil. Gue gak nyangka lo harus ketemu sama orang itu lagi, Dil. Bahkan sekarang lo harus kerja sama dia. Lo yang sabar ya, Dil. Mbak Adila, dipanggil Pak Trian. Saya, Mas. Ada apa ya, Mas? Saya kurang tahu, Mbak. Pak Trian hanya minta saya untuk Mbak Adila datang ke ruangannya sekarang. Saya taruh ini sebentar ya, Mas. Silakan. Dil, Pak Bimo ngapain manggil lo? Dipanggil ke ruangan Pak Trian. Dil, ini kesempatan buat lo. Apapun yang terjadi, pokoknya lo minta maaf aja ya sama Pak Trian ya. Permisi, Pak. Ini Mbak Adila. Saya juga permisi, Pak, buat ambil berkas yang diminta Pak Trian. Mari, Pak. Ingat Adila, profesional. Kamu mau diem sampai kapan di situ? Pak, kalau ini soal yang tadi, saya minta maaf, Pak. Saya janji hal seperti itu nggak akan terulang lagi. Soal absen, saya nggak pernah berniat untuk absen tanpa alasan, Pak. Saya bisa jelasin. Kamu tim J kan? Sekarang ambil laptop kamu, saya mau ngecek inventoris kantor ini. Saya nggak dipecat, Pak. Ada yang bilang saya mau pecat kamu? Nggak ada kan? Sekarang ambil laptop kamu. Sekarang, Pak. Ya sekarang, masa nanti? Baik, Pak. Adila Syafitri. Udah 4 tahun kerja di sini sebagai tim GA. Siapa sangka ya, Dil? Banyak banget tempat ternyata kita ketemunya di sini. Saya pikir nggak ada lagi yang bisa saya temui di Jakarta selain rasa bersalah. Tapi ternyata takdir nemuin kita, Adila. Kamu cinta pertama saya. Dan juga patah hati pertama saya. Saya janji, Adila. Saya akan tebus semua kesalahan saya, dan saya akan tunjukkan kalau saya sudah menjadi lebih baik. Dil, gimana tadi? Lo nggak dipecat kan? Enggak, Mut. Tapi dia nggak ngebahas soal itu sama sekali. Lah, kok jadi dia yang amnesia? Emang lo disuruh ngapain? Mau disuruh ngapain kayak terserah. Ngapain lo nanya-nanya? Kepo banget sih. Bawel lo. Disuruh ngecek inventoris. Beneran? Iya.
Masa aku bohong sih? Pak Trian, semua berkas yang di Bapak butuhkan sudah saya siapkan. Oh iya, makasih ya Bim. Sama-sama. Oh iya, sama saya minta tolong ke kamu untuk cancel semua jadwal meeting saya hari ini. Saya perlu untuk cek semua data di sana. Baik Pak, saya permisi dulu. Ya, silakan. Tolong dimulai. Saya mau kita kerjakan semuanya hari ini. Saya perlu panggil Bu Risa, Pak? Oh enggak perlu. Kamu aja. Ayo, dikerjakan. Sekarang. Ya, Pak. Hai, selamat pagi semuanya. Sekarang Om Dokter periksa telinganya dulu ya. Oke, bersih. Oke, bagus. Coba sekarang buka mulutnya. Oke, lidahnya dikeluarin. Bagus. Oke, bagus. Periksanya sudah selesai. Ini permen buat kamu, tapi ingat, jangan lupa sikat gigi setelah makan permen, ya? Siap, Om Dokter. Jangan lupa bilang apa sama Om Dokter. Terima kasih, Om Dokter Sarawe. Aku mau Loh, dikerubutin. Iya, boleh. Sini semuanya. Ya udah, sekarang kalian boleh lanjutin mainnya lagi. Tapi ingat, jangan sampai cedera, ya? Ya, Om Dokter. Ingat, hati-hati mainnya, jangan sampai ada yang jatuh, ya? Ya. Alhamdulillah jadi semuanya sehat ya. Alhamdulillah semuanya sehat, Bu. Menurut artikel yang John baca, air jahe ini memiliki sifat menenangkan, merilekskan tubuh, mengurangi stres, dan yang paling penting dokter, bisa menghangatkan tubuh. Westa, dokter kan pasti lebih paham toh John. Iya, terima kasih ya Jono. Dokter, John. Bukan Jono. Ya ampun. Ini kan handphone perempuan itu. Dia pasti nyariin. Ternyata sama sekali nggak berubah. Masih cantik kayak dulu. Malah makin cantik. Aku mau tahu semuanya tentang kamu, Adila. Kamu apa kabar? Apa, Pak? Aduh, kelepasan ngomong lagi. Enggak. Maksud saya, yang kamu lagi kerjain apa kabar ya? Maaf, Pak. Kayaknya saya harus bilang, kalau mau ngomongin hal-hal pribadi, sebaiknya jangan di kantor, Pak. Ini kan ranah profesional. Iya,
Betul, betul. Saya bantuin. Kamu dari tadi lama banget kerjanya. Permisi. Ya. Maaf Mbak Dila, disuruh sama Mas Bimo untuk antar teh. Maaf Pak, saya ketiduran. Iya, nggak apa-apa kok. Memang udah malam juga. Kita lanjutin besok aja kali ya. Baik Pak. Aduh, udah jam segini. Angkot pasti udah nggak ada. Pulangnya saya antar aja gimana? Antar? Ya. Saya bisa sendiri Pak. Oh, enggak. Maksud saya... Pak. Ini ada Bimo. Biar Bimo yang antar. Bim, tolong anterin Nadila pulang ya. Saya, Pak? Saya nggak mau ngerepotin sih Pak. Masuk. Oh iya, Mbak Dila biar saya aja yang antar, nggak apa-apa. Dan kamu juga nggak ngerepotin saya kok. Ini semua profesional, karena kamu habis lembur juga. Kalau kamu pulang sendirian dan kenapa-napa itu kan jadi tanggung jawab kantor. Jadi silakan. Ayo. Ayo, mari Pak. Saya antar. Makasih Pak. Ya, silakan. Kiri. Ya. Mas Bimo, maaf ya jadi harus ikutan lembur terus nganterin saya pulang malam-malam gini. Nggak apa-apa Mbak Dila. Lagian juga itu udah jadi konsekuensi saya kan sebagai asisnya Pak Trian. Jadi harus siaga 24 jam dan ngapain aja. Sekali lagi makasih Mas. Sama-sama. Saya turun ya. Mbak Dila. Ya, kenapa Mas? Nggak jadi deh, saya langsung pulang aja. Mari Mbak. Oh, oke. Lah. Lucy? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Gak apa-apa Mbak. Mbak, aku boleh netep nggak di sini sementara? Boleh.
Halo Bim. Gimana? Udah sampai dia? Alamatnya sama yang gue bilang? Udah beda? Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting dia aman. Makasih ya Bim. Gue harus cari tahu siapa penyebab kecelakaan itu. Dan dia harus tanggung jawab. Morning, Ma. Pa. Morning, sayang. Morning. Rian. Lu apa kabar, men? Baik kabarnya. Rasanya balik ke Jakarta. 10 tahun lo di London. Pasti udah lama gak sih gak ngerasain macet di Jakarta? Sama aja lah. Justru makin macet, Mas. Lo tuh udah gak bisa kalau mut-mutan kayak dulu lagi. Emang gue juga nggak mau kebut-butan lagi sih. Harus itu. Kamu udah gak bisa lagi ugal-ugalan kayak dulu. Karena sekarang bukan nama kamu aja dipertaruhkan. Kamu sekarang udah menjadi CEO. Calon penerus papa. Ada nama perusahaan yang harus kamu jaga. Jadi kalau kamu melakukan tindakan seperti dulu lagi, bukan kamu aja yang menanggung akibatnya. Tapi semua. Ya, aku juga udah gede sih, Pak. Aku ngerti kok. Good. Papa akan pegang ucapan kamu ya. Kalau kamu sampai melakukan tindakan seperti dulu lagi, Papa nggak segan-segan ya mencabut kamu dari jabatan CEO. Paham kamu? Trian, jabatan yang tinggi itu datang dengan tanggung jawab yang juga besar. Kamu harus siap, karena akan ada banyak sekali hal yang menanti kamu di depan sana. Dan pastinya akan ada banyak sekali orang yang gak segan-segan menanti kejatuhan kamu. Udah bawa! Buruan! Ini lagu! Pinggir! Jangan coba-coba ngalangin gue lo! Gua angkut semua! Udah bawa! Siap! Bawa semuanya! Ini punya saya! Balikin! Dengerin! Utang lo udah numpuk tau nggak? Barang-barang yang gue bawa nggak cukup untuk ngunasin utang-utang lo. Balikin barang-barang saya! Itu punya saya! Ah, bodo amat! Cepetan bawa! Saya bakal lunasin mas, saya janji! Utang lo udah numpuk tau nggak? Dikemanain! Awas! Barang saya mau dikemanain! Mau dikemanain! Minggir! Kamu muat gara-gara kamu, Dila! Maafin aku, Bu. Dila bakal bayar barang-barangnya lagi, Bu. Ikhlasin aja, Bu. Udah, ikhlasin aja. Ikhlas? Bapak bilang saya suruh ikhlas? Lihat, Pak! Lihat! Semua barang kita habis diambil sama mereka. Kita udah nggak punya Bapak lagi. Bangun kamu! Bangun! Dasar anak membawa sial. Kalau malam itu kamu nggak ngajak Kamal pergi, Kamal nggak akan kecelakaan dan dia nggak akan meninggal. Bapakmu juga nggak akan sakit-sakitan seperti sekarang ini. Dan keluarga kita nggak akan terlilit hutang. Udah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Dila. Maafin aku, Bu. Dengar ya. Maaf kami itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Maaf kamu itu bisa bikin hidup keluarga kita lebih tenang. Iya. Kamu tahu nggak sih? Kamu sadar apa enggak? Hidup keluarga kita itu terhenti sejak Kamal meninggal. Kadang saya mikir, kenapa malam itu bukan kamu aja yang meninggal? Harusnya kamu Dila yang meninggal, bukan Kamal anak saya. Cukup! Pak, tolong! Pak, bangun, Pak! Pak!
Bu. Tolong! Tolong! Mas! Mas, tolong! Tolong! Tolongin bapak saya! Tolongin bapak saya! Tolongin bapak saya! Bapak saya sekarang bapak saya! Iya, kamu tenang dulu. Di mana bapak kamu? Di dalam rumah! Samsul, Mas, tolong suami saya, Mas. Iya, Ibu tenang ya, Bu. Samsul. Ayo, cepat. Mas, tolong suami saya. Iya, Bu. Tenang ya, Bu. Mbak Dini tunggu di luar ya. Bapak. Samsul. Stop! Stop! Kalau sampai Bapak kenapa-napa, kamu bukan cuma bawa sial, tapi kamu itu pembunuh. Kamu bunuh ibu kamu saat melahirkan kamu. Kamu bunuh Kamal, anak saya. Sekarang bapak kamu itu berjuang antara hidup dan mati, semua itu gara-gara kamu. Sadar nggak kamu? Maafin aku, Bu. Maaf. Dasar pembunuh. Gimana kondisi suami saya, Dok? Alhamdulillah, kondisi Bapak sudah stabil. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Tapi Bapak masih harus dirawat intensif di rumah sakit ini. Karena masih ada beberapa tes yang harus dilakukan. Sebaiknya Ibu istirahat saja. Nanti kalau ada apa-apa, pihak rumah sakit akan kabarin. Baik, Dok. Kalau begitu, saya sekalian pamit untuk mempersiapkan keperluan Bapak di sini. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kamu nggak istirahat juga? Biar saya yang jaga Bapak. Tapi Nanti saya cari laundry yang langsung kering aja, Dok. Duduk. Kamu itu bukannya habis kecelakaan juga? Kok dokter tahu? Saya Rama. Dokter Rama? Adila. Makasih banyak ya, dokter. Udah nolongin saya 2 kali. Justru kedua kalinya saya hampir aja nabrak kamu. Waktu itu kan saya yang tiba-tiba ada di jalan, Dok. Ya, jangan jadiin kebiasaan ya. Ingat, nyawa kamu itu cuma 1, bukan 9. Emang kamu kucing? Iya, Dok. Oh iya. Tadi saya mau balikin ini ke rumah kamu. Dan sebelum HP kamu mati, untungnya saya udah catat alamat kamu. Ternyata ada juga ya orang yang nulis alamat rumahnya di wallpaper HP-nya.
Iya, itu saya, Dok. Saya pelupa soalnya. Saya nggak tahu cara terima kasihnya gimana, Dok. Ada caranya. Jangan panggil saya dokter. Panggil aja Rama. Emang nggak apa-apa, manggil nama aja. Makasih banyak ya. Saya nggak tahu kalau ternyata kamu itu dokter. Kamu udah nyelamatin saya dan bapak saya. Makasih ya, Dok. Rama. Iya, sama-sama Adina. Karena punya aku masih banyak banget lagi. Kalau nggak habis, bisa-bisa besok aku nggak diajak kerja lagi. Susah ya kerja di Jakarta. Hai Lus, duluan ya. Soalnya dagangan aku mau habis nih. Oh iya Mbak. Udah di ini. Kenapa ya dia nelfon? Aku telepon balik deh. Siapa yang nelfon? Ini kan nomor telepon aku nomor baru. Siapa ya? Apa mungkin Mbak Adila? Dia di Jakarta. Aku harus pergi aja. Aduh, maaf banget ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Ini saya yang salah, nggak apa-apa. Udah saya aja. Maaf banget Pak. Makasih udah bantuin. Bisa saya beli? Apanya? Jualan kamu. Boleh banget Pak, boleh banget. Bapak mau rasa apa? Kita ada coklat, full cream, banana, sama strawberry. Saya beli semuanya. Serius? Bapak mau beli semuanya? Bentar saya siapin dulu ya Pak. Ya. Nih uangnya. Tapi ini banyak banget Pak. Gak apa-apa, sisanya buat kamu. Patrian! Maaf Patrian. Biar saya bantu bawa ya Pak? Iya, tolong Bim. Mari Pak, udah ditunggu klien. Makasih ya Pak. Jadi jadwal meeting kita sama Pak Irawan. Trian. Jadi namanya Trian? Biarpun masih dirawat di ICU, semoga bisa cepat pindah ke ruang rawat. Dil, lo yang sabar ya. Semoga bokap lo cepet sembuh. Pokoknya Dil, kalau ada apa-apa lo kabarin kita terus ya. Intinya nih ya, kita bakal selalu ada buat lo kapanpun. Makasih ya udah selalu support aku. Yang kuat ya, anak bayi, anak cantik. Oh iya Dil, nanti kalau misalnya lo nggak bisa datang ke panti itu nggak apa-apa banget Dil, beneran deh. Nggak usah datang juga nggak apa-apa. Oh, bisa kok harusnya. Lagian kan ulang tahun Ibu Sulis juga. Aku juga sekalian meminta anak-anak doain Bapak. Oh ya udah. Kalau lo gimana Nong? Kamu gimana? Gue kayaknya malam ini nggak bisa deh. Gue mau ada meeting di luar. Nggak apa-apa kan? Ya, gue sih nggak apa-apa ya. Cuman lo nggak apa-apa nih nggak jadi kenalan sama dokter ganteng. Udah deh. Hati gue itu belum terbuka buat orang lain. Ngerti? Jadi stop kenalin gue sama siapapun. Nih, lo tuh ya dari pertama kali kenal sampai detik ini lo tuh nggak ngomong tuh cowok tuh siapa. Kalian kenapa jadi kepo kayak gini sih? Ya kita harus ya, tahu dong. Lo nggak pernah ngasih tahu. Toilet di mana?
Ih, ngalihin. Taruh di mana? Enggak, siapa dulu? Neng lurus ke kanan. Oke, gue kita Siapa ya. dulu? Bye. Siapa dulu? Kasih tahu. Kepa. Namanya dong. Enggak ada. Bye. Salah belok lu, hati-hati ya. Belok kemana? Dani? Boleh nih. Oh my god. Mbak, aduh, Mbak gak apa-apa kan, Mbak? Ya, Mbak. Aduh, Mbak, sorry ya, Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Dani? Ada apa ya, Mbak? Maaf mas, saya salah orang. Aku aja yang terlalu kangen sama kamu dan sampai ngeliat orang lain aja aku inget kamu. Aku belum bisa buka hatiku buat orang lain. Aku masih nungguin kamu dan Semoga ibu makin sehat. Amin. Ibu makin bahagia. Amin. Dan ibu awet muda. Amin. Bu, makasih ya selama ini udah jagain Muti. Dari Muti kecil sampai segede sekarang ibu masih jagain Muti. Makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama ya, Nak. Makasih juga ya. Ibu sayang sama kamu. Selamat ulang tahun, Ibu. Makasih sayang. Makasih kamu tuh pakai repot-repot loh bawain tumpeng segala. Gak repot, Ibu. Selamat ulang tahun ibu. Tapi itu lilnya mau habis, dibeliin dulu. Tiup. Ayo. No, udah Selamat ulang tahun ya Bu Sulis. Makasih banyak loh Dokter Rama udah nyempetin datang ke sini. Rama, Itu mau kerja. kamu kok ada di sini? Iya, aku diundang sama Bu Sulis. Awas, awas. Loh, kalian berdua ini udah pada kenal toh? Ya ini dokter yang saya bilang mau kenalin, temennya Muti. Gimana? Cuantik banget kan? Deal. Jadi maksudnya dokter penyelamat itu Dokter Rama? Aduh, Deal. Ya ampun, kenapa sih kalau nggak cerita sama gue? Ya ampun, salting ya? Enggak. Kita foto aja yuk. Dokter, kita memang mau foto-fotoan. Ayo. Udah, yuk kita foto aja. Jon, fotoin Jon nih pakai HP gue. Kok aku juga mau foto, Mut? Ngapain lu ikutan foto? Emang aku keluarga panti di sini, kamu yang fotoin. Buruan, gue senior ya. Buruan fotoin. Wes. Gantian. Satu, dua. Lagi. Biar akrab kali ya, Bu ya. Nah, gini kan akrab gitu kelihatannya ya, Bu ya. Itu tangannya Muti. Diem, tinggal pencet. Nggak usah ribet loh. Satu, dua.
Angkat kepala, berjalan-jalan ke sana riang kemari. Umpan yang lezat, itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelang. Adila. Ya, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Adila. Ya? Enggak jadi. Mari, Pak. Dil, aku duluan ya. Ya. Halo? Apa, Ram? Kamu nggak bisa jemput? Oh iya, nggak apa-apa kok. Aku pulang sendiri aja. Nggak apa-apa kok beneran. Kalau gitu aku tunggu kamu di rumah aja ya. Biar kalau bapak pulang langsung rapi rumahnya. Assalamualaikum. Mau kemana? Bayar utang-utang lo. Mau kemana? Ha? Bayar utang lo. Ha? Kalian udah ambil semua barang-barang saya, mau apa lagi sih, Mas? Semua barang-barang lo nggak cukup untuk lunasin utang-utang lo. Terus kalian mau apa? Gua kasih pilihan buat lo ya. Kita bisa pakai cara lain. Jangan pegang-pegang. Biar lebih menantang. Saya bisa teriak ya? Tolong! Diam lo. Hah? Lo mau teriak? Gak ada yang denger di sini. Dia maunya teriak-teriak, bro. Hei, udahlah. Masa lo nggak tahu sih? Nggak usah belaga polos. Ayo. Ayo dah. Ayo. Kita pergi ke langit yang ke-7. Hah? Ayo. Hah? Pucuk tungguan, kita pun tiba. Jangan ikut campur lo. Jangan pernah kalian gangguin Nadila lagi. Dil, lo gak apa-apa?
Bayar utang lo. Dil, ini rumah kamu? Iya, Pak. Dil. Makasih ya, Pak. Kalau nggak ada Bapak pasti tadi saya udah... Hey. Udah nggak apa-apa. You're safe now. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja ke saya. Oke? Bapak berdarah, Pak. Oh. Saya permisi, Pak. Kamu nggak sendirian kan di rumah? Kamu sama siapa? Ada sepupu saya. Orang tua kamu? Bapak masih di rumah sakit, Pak. Oke. Iya, saya masuk dulu, Pak. Ya. Makasih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Seharusnya saya bisa terus jagain kamu, Adila. Seharusnya kamu nggak perlu ngalamin hal kayak tadi. Hutang. Orang tua kamu sakit. Apa yang sebenarnya terjadi di hidup kamu, Adila? Saya janji saya akan lakukan apapun supaya bisa jaga kamu lebih baik lagi. Itu kan Patrian. Kok dia bisa ada di sini? Apa jangan-jangan dia kenal sama Mbak Dila? Kenapa semuanya berantakan gini, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gini? Di rumah aku tadi. Ya udah kamu tenang dulu. Nanti aja kamu ceritanya. Sekarang kamu nangis aja sampai kamu lebih tenang. Mesti, kamu gak diapa-apain kan? Enggak, Mbak. Aku baru pulang kerja tadi ketemu di depan sama Mas Rama. Ya udah kita beresin semuanya ya. Aku gak mau Bapak pulang makin parah. Mbak Dila, Mbak istirahat aja ya. Biar aku yang rapihin. Permisi. Ya Dila, sebaiknya kamu istirahat aja. Nanti biar aku sama Lucy yang beresin semuanya, oke? Kamu yakin? Makasih ya. Aku istirahat ya.
Mas Rama? Kenapa? Ini foto siapa ya? Itu Kamal. Adiknya Mbak Adila. Meninggal 10 tahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Semenjak kejadian itu, keluarga Pade sama Bude kayak gini. Pade sakit-sakitan dan terpaksa minjem sana-sini buat biaya berobat sama kebutuhan hidup. Emangnya Mbak Adila nggak cerita ya? Kalau boleh saya tahu, jumlah hutang keluarga Adila berapa ya? Bapak! Bapak! Bodoh kamu! Kamu sudah bunuh bapak kamu! Alhamdulillah, cuma mimpi. Ibu, jangan-jangan Bapak kenapa-napa. Halo, Assalamualaikum, Bu. Dila, kenapa uang transferan belum juga masuk? Iya, Bu. Gajinya baru siang ini masuk. Pokoknya begitu kamu gajian, kamu harus langsung transfer ke rekening saya. Emangnya kamu pikir di sini tuh kita nggak butuh makan? Ingat ya, saya nggak mau tahu hari ini juga kamu harus transfer 3 juta. Iya, Bu. Bapak gimana, Bu, kondisinya? Bapak kamu tuh bakal baik-baik aja selama banyak duit buat berobat. Ya Allah, semoga Bapak cepat sembuh. Mbak Dila nggak kerja? Udah jam segini loh. Astagfirullahaladzim, aku telat ya? Aku udah bikin sarapan ya, nanti dimakan. Sama Mas Rama udah nunggu di depan. Duluan ya. Aduh, maaf ya Ram, nungguin aku mandi dulu. Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi sempet sabunan kan? Ih. Soalnya kamu mandinya cepet banget. Jadi aku khawatir kamu cuma cuci muka doang. Ya kan aku nggak mau kamu nunggu kelamaan. Masa udah dianterin ke kantor, kamu nunggu lagi? Aku nggak keberatan sama sekali kok, Dil. Lagian kalau aku memang harus antar jemput kamu setiap hari, aku juga nggak masalah. Sesuai aplikasi kan, Mbak? Sesuai ya. Astaga. Rama, kamu kenapa?
Astaga. Rama, kamu kenapa? Gak apa-apa. Lampunya udah hijau. Selamat datang Pak Trian. Makasih ya. Kayak zaman masih sekolah aja, bisa ngeliatin dia tiap pagi. Deal. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Udah mau siang ini? Aneh kan? Aneh-aneh gitu-gitu juga bos lu tuh. Hai. Cie, gajian hari ini. Oh iya ya? Aduh, semoga gaji aku nggak dipotong ya. Gak mungkin lah, Deal. Kan lo cuma gak masuk sekali doang. Ya, tapi kalau bulan imarannya kayak kemarin sih bisa aja gaji aku dipotong, Mot. Iya, Yaudah. coba cek-cek. Nah, coba aku cek dulu ya. Gimana? Alhamdulillah. Aman? Aman. Ya udah, gimana kalau kita makan keluar hari ini? Aduh, aku enggak deh. Sayang uangnya, mendingan aku tabung. Pak Trian ngapain Pak di sini Pak? Saya cari-cari Bapak, kirain Bapak belum datang. Ya, kamu yang ngapain lama banget? Baru sampai ke sini kamu. Ya, saya nungguin Bapak kan. Ya, Bapak sendiri ngapain nyindarin dari tembok kayak cicak kayak gitu? Oh, ini Bim, nih. Soalnya kan saya gatal nih Bim. Nah, jadi tuh geraknya harus kayak pas kayak gini baru kena nih. Gatal. Saya bantu garuk Pak. Jangan dong, malu Bim. Ya, saya kan niatnya baik. Wah, Bim. Saya minta tolong ke kamu ya. Untuk siang ini kamu beliin makanan untuk semua staf. Oke, siang ini. Hah? Siang ini? Iya, siang ini kenapa, ada masalah? Enggak sih Pak, cuma kan ini bentar lagi. Hebat. Hai Naura. Bimo, kamu dari tadi nih saya tungguin lama banget, Bim. Aduh. Iya. Mana liftnya nih? Ini Pak, naik. Sebelah sini punya. Ya udah bareng itu saja. Yuk. Lah, Pak kan punya Bapak ini liftnya, Pak. Hah? Yang ini? Iya. Emang iya? Iya, Pak. Khusus buat saya nih? Iya, khusus buat Bapak ini. Ya udah. Beneran gue Selamat siang semuanya. Siang. Jadi hari ini kantor menyiapkan makan siang untuk semua karyawan yang bekerja di sini. Hah? Maksudnya makan gratis? Nah, untuk menu hari ini kita ada salmon teriyaki, chicken barbecue, chicken beef, chicken egg roll, miso soup, salad buah, puding karamel, tempura, calamari, serim roll, dan teppanyaki. Ini semua buat kalian. Yeay! Pak Bimo, ini dalam rangka apa ya? Kok kantor ngasih kita makan gratis? Ini dalam rangka saya ingin berterima kasih untuk kalian semua karena sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Ayo, let's go! Buruan! Ayo silakan nikmatin. Kalian aja deh, aku makan bekal aja. Iya, apa sih nggak boleh gitu, rezeki nggak boleh tolak. Ntar sore aja kita makan lagi, ayo nih. Kapan lagi ditraktir? Ayo. Nice, Bim. Nah, segitu aja. Wow. Yeay! Wah, ini enak sih. Cobain dong. Aduh. Kamu mau cobain nggak? Mau dong, mau. Duluan. Ini enak gak? Cobain. Semoga kamu suka ya, Dil, sama makanannya. Kalau aja kamu izinin.
Saya mau selalu ngasih yang terbaik buat kamu, Adila. Kamu tuh gak perlu ngawatirin lagi tentang semua kehidupan kamu. Mbak Adila, ada surat nih buat Mbak. Oh, makasih Mas. Ini juga. Kok dikirim ke kantor sih? Tapi lagi sepi sih. Samperin nggak ya? Mereka mau kesini. Gue samperin aja kali. Adila, Iya Pak. kamu bisa ke ruangan saya? Maaf Pak. Saya ke toilet sebentar ya Pak. Adila kenapa ya? Pasti ada sesuatu deh. Nih, bapakmu kasih makan ini. Jangan tiap hari kamu kasih bubur terus. Ibu dapat ini dari mana, Bu? Ya belilah. Bapakmu itu sakitnya bisa makin parah kalau tiap hari dikasih makanan yang gak ada gizinya terus. Nih. Ibu dapat uangnya dari mana, Bu? Bukan urusan kamu. Adila cuma mau tahu, Bu, ibu dapat uang dari mana. Kamu udah berani ngecer saya ya? Iya. Kalau ibu pinjam ke rentenir yang kemarin. Iya, saya emang pinjam dari dia. Emangnya kenapa? Apa urusan kamu? Tapi masa nambah hutang lagi, Bu? Itu tuh bukan urusan saya. Kamu dong yang harus bayar. Itu urusan kamu. Oh ya, Bapak nggak boleh tahu. Kalau nggak Bapak nanti makin kepikiran. Sakitnya makin parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Bapak kok sendiri, Pak? Ibu kemana? Ibu lagi beli makan. Adila, Bapak mau pulang. Pak, yang penting itu sekarang Bapak sembuh dulu. Bapak udah sembuh kok. Ya, Bapak dirawat di rumah aja. Di sini kan perawatannya mahal, Nak. Bapak doain aja ya. Rezekinya Adila lancar. Alhamdulillah. Terima kasih anak ya. Maafin Bapak. Karena Bapak sakit-sakitan seperti ini. Kamu jadi harus mengalami semua ini. Maafin Bapak ya. Bapak jangan ngomong gitu dong, Pak. Permisi Pak, Mbak. Yesus. Ini mau saya ganti vitamin dulu ya Pak? Yes. Gimana pun caranya, aku harus tetap berusaha supaya Bapak bisa terus berobat dan sembuh. Ini saya masukkan obat pereda nyeri ya Pak. Tahan ya Pak. Mbak, ini kwitansi untuk tagihan tambahan vitamin dan obat pereda nyeri. Untuk biaya sudah masuk ke admin ya. Ini Mbak, silakan diterima. Pereda nyeri dan vitamin. Ini vitaminnya. Kalau gitu permisi ya Pak, Mbak.
Makasih, Suster. Suster. Dila, obatnya untuk bapak kamu udah dikasih? Obat? Tadi saya minta obat untuk bapak kamu. Vitamin sama pereda nyeri tambahan. Itu ibu yang minta? Emangnya kenapa? Bu, boleh nggak Bu kalau bukan dari resep dokter, bilang dulu ke Adila Bu, kan nggak murah Bu obat. Oh, jadi kamu sekarang mulai perhitungan sama biaya pengobatan bapak kamu, iya? Bukan gitu Bu. Dengar ya Dila, bapak kamu tuh bisa sakit sampai seperti ini itu juga semua gara-gara kamu. Emangnya kamu pikir saya seneng ngurusin bapak kamu sakit seperti ini di rumah sakit? Saya itu minta obat tambahan tuh supaya bapak kamu tuh cepat keluar dari rumah sakit. Paham kamu? Maaf Bu. Maaf, emangnya cuma kamu doang yang capek. Saya nih 24 jam ngurusin bapak kamu. Mendingan kamu tuh pikirin gimana caranya bayar semua tagihan rumah sakit. Tahu nggak? Aja kamu. Ya. Tokennya mati. Pasti lupa isi nih. Ya. Duh, mati lagi. Siapa tuh? Debt kolektornya. Aduh, au. Bener. Ini saya, Trian. Hah? Pak Trian? Maaf. Bapak ngapain di sini? Kamu ngapain sih betah kayak gini gelap-gelapan? Terus tuh bunyi apa? Berisik banget lagi. Token listrik, Pak. Pulsanya habis, makanya bunyi. Pulsanya habis. Kirain HP. Mau bego-begoin saya kamu ya? Oh. Ya, kalau pulsanya habis kan tinggal kamu isi. Ini juga saya mau ngisi, Pak, tapi kan ada Bapak. Ya udah biar saya bantuin. Nggak usah, saya bisa sendiri. Ya udah. Gimana ngisinya? Orang HP aku mati gini. Kok diem? HP-nya mati. Sini saya bantuin. Tapi kira-kira kalau rumah segini berapa ya? 10 juta cukup? Hah? Emang rumah saya kafe? Ya kan saya nanya ke kamu, karena saya nggak tahu, makanya saya nanya. Lagian kamu sendirian gelap-gelapan kayak gini. Tadi kalau misalkan yang datang bukan saya gimana? Terus ada penculik atau pembunuh gimana? Berapa? 100.000 aja, Pak. 100.000 mah sehari doang habis kali. Cukup, Pak, buat seminggu. Oh gitu? Baik banget, makasih ya. Kok kamu nggak bilang sama saya kalau ini masih panas sih? Emang dikira bibir saya asbes? Saya mau ngomong, Bapak keburu minum. Jontor nggak? Hah? Ngaca aja, Pak. Ya kan nggak ada kacanya. Jontor nggak? Bapak tuh mau ngapain sih, Pak, kesini? Kamu nih. Nih. Saya mau balikin pulpen kamu nih, yang ada telurnya. Telur rebus. Ini bukan pulpen saya, Pak. Itu kelinci, bukan telur. Oh iya, kelinci lagi. Kelinci, Pak. Iya sih, kelinci. Ya bukan itu masalahnya. Saya kan ngelihat pulpen itu jatuh dari kamu. Jadi asumsi saya itu pulpen kamu, makanya saya balikin ke sini. Saya pinjam dari Muti, Pak, di kantor. Lagian kan bisa dibalikin di kantor. Iya juga sih, cuma maksudnya siapa tahu kamu butuh pulpennya. Kamu mungkin lagi ikut lomba puisi online gitu, jadi harus coret-coretan, ya kan? Bapak aja.
Kamu nih, pasti kamu lagi ikut apa gitu atau perlu hitung-hitung, pasti kan butuh pulpen ini. Makanya saya balikin ke kamu. Kamu harusnya tuh berterima kasih sama saya, bukan malah kayak ini. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya udah. Urusan saya udah selesai di sini. Saya mau pamit. Saya mau pamit. Oh ya. Panas tapi. Saya pulang.